Hari ini kita masih bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online kita. Yuk, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau bersama-sama beribadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Yeay. Oke, adik-adik semua, yuk kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian, baca kitab suci. Pujikan pujian buah-buah roh. Masih hafal semua buah-buah roh ya? Kalau ada yang lupa, yuk kita ingat lagi dengan pujian ini. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa
firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yuk semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah selanjutnya. Shalom. Teman-teman sekalian, sesuai dengan nats khotbah hari ini, yaitu mengenai kelahiran Yesus Kristus, teman-teman ada yang tahu tidak siapa sih Tuhan Yesus itu? Ya benar, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, dan dialah yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kawan-kawan, sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi sebelum kita sampai pada perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ayo kita mendengar bagaimana cerita kelahiran Tuhan Yesus. Jadi, Maria adalah perempuan yang bertunangan dengan Yusuf dari Nazaret. Maria pun mengandung dari Roh Kudus sebelum ia menjadi istri Yusuf. Wah, teman-teman, bukankah hal itu sangat luar biasa? Mungkin banyak dari teman-teman yang berpikir bahwa bayi lahir dari hubungan suami istri seperti ayah dan ibu kita, bukan? Namun berbeda dengan Maria karena ia mengandung dari Roh Kudus, yaitu dari Allah. Karena hal itulah Yusuf jadi berpikiran untuk meninggalkan Maria karena mereka belum menikah, tetapi Maria telah mengandung. Tapi Tuhan mengatakan kepada Yusuf lewat mimpinya bahwa ia tidak boleh takut dan dia harus menamai bayi itu Yesus. Jadi kawan-kawan, dapat kita lihat kalau Yusuf takut dan khawatir pada saat dia tahu bahwa Maria mengandung. Kawan-kawan, ketika kita sedang khawatir dan takut, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Kita tidak boleh memendam di dalam hati kita seperti Yusuf. Kita harus memohon petunjuk dari Tuhan agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan dalam hidup kita. Tuhan juga memberitahu kepada Yusuf untuk memberi nama bayi itu Yesus. Apakah teman-teman tahu kalau nama Yesus juga dapat disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita? Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita yang berdosa, tetapi Ia selalu bersama-sama dengan kita dalam suka dan duka. Yusuf juga akhirnya tidak jadi meninggalkan Maria. Ia melakukan apa yang dikatakan oleh Allah untuk menikahinya. Jadi kawan-kawan, hal yang kita persiapkan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus adalah hati dan pikiran kita. Bahkan ketika Maria bersalin, mereka tidak tahu harus kemana dan mereka berusaha untuk mencari penginapan. Tetapi tidak ada tempat yang layak. Dan akhirnya Yesus pun lahir di kandang domba. Yesus lahir dari kesederhanaan dan bukannya dari keramaian dan juga pesta-pesta. Jadi teman-teman, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kelahiran Juru Selamat kita.